Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa malana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah tahiyatin thayyibatin mubarakah. Tahiyatin min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul afadil, para asatid, para ustadzat, para alim, para ulama yang kami hormati, Bapak Radit sebagai Ketua Ikatan Alumni Wisata Hati. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan. Juga para bapak dan ibu pamong di Universitas Airlangga, juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam rumahnya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan Allah mencurah-curahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada mereka. Dan Allah memerintahkan para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada mereka, dan sakinah, ketentraman turun ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala takdir yang harus kita jalani. Yang menjadi menarik tapi sekaligus mengkhawatirkan bagi manusia adalah kita semua terhijab, kita semua tertabir dari takdir yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Dan di dalam salah satu hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita membaca juga dengan agak ngeri-ngeri sedap tentang seperti apa masa depan kita kelak. Karena dikatakan di situ, jumi'a khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina lailatan nutfatan thumma kana alaqatan mithla dhalik thumma kana mudghatan mithla dhalik. Dikumpulkan penciptaan salah seorang di antara kalian itu di dalam perut ibunya selama 40 malam dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah sedemikian itu pula, dan menjadi mudghah sedemikian itu pula. Di dalam hadis ini dulu para ulama memahaminya bahwa nutfah 40 malam, alaqah 40 malam, dan kemudian mudghah 40 malam, sehingga totalnya 120 malam alias 4 bulan. Faja'ahul malak, kemudian datanglah malaikat untuk fanafaha fihi min ruhih, kemudian meniupkan ruh ke dalam janin itu. Sehingga dulu orang memahami, para ulama memahami
bahwasanya ruh itu ditiupkan pada usia janin 4 bulan. Tetapi pada tahun 1987 Rabithah Alam Islami memanggil para ulama untuk bersidang terkait hadis ini. Apa kesimpulan dari sidang itu setelah memanggil para pakar dari berbagai bidang, termasuk pakar embriologi, pakar biologi, pakar bahasa, dan kemudian pakar hadis. Mereka kemudian memahami dengan pemahaman yang baru bahwasanya kata "tsumma kana 'alaqatan mithla dzalik, tsumma kana mudghatan mithla dzalik", kata mithla dzalik tidak lagi diterjemahkan ditambah 40 dan ditambah 40, tetapi dalam 40 malam itu terhimpun semua penciptaan dari sejak menjadi nutfah. Apa maknanya nutfah? Nutfah masih berupa percikan yang bercampur, kemudian menjadi alaqah, bintik-bintik yang menempel, kemudian menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan yang terus membelah. Itu semuanya lengkap terjadi dalam 40 malam. Faja'ahul malak, sehingga malaikat datang untuk meniupkan ruh itu pada usia kehamilan 40 malam, alias kalau dihitung dari hari pertama haid terakhir gitu ya, maka usia kehamilannya gitu ya, itu adalah 12 tambahannya dari siklus haid. 12 hari saja tambahannya dari siklus haid. Maka ini mematahkan satu dalil bagi orang yang hendak melakukan abortus, melakukan pengguguran kandungan, dikiranya kalau belum 4 bulan belum ada nyawanya. Enggak. Pada usia kehamilan 40 itu sudah ada ruhnya, sudah ada kehidupan. Maka para pakar embriologi mengatakan telat 2 minggu saja, itu telat 2 minggu saja itu sudah ada gerak-gerak kehidupan. Ya jelas, telat 2 minggu itu 14 hari. Tadi kita mengatakan dari siklus terakhir telat 12 hari, itu sudah terdapat tanda-tanda kehidupan. Ini pertama yang kita fahami, ternyata yang namanya janin itu, kenapa disebut janin? Karena tidak kelihatan. Kata janna alaihi lail itu dalam bahasa Arab disebut janna, artinya ketutupan. Kalau ada yang di dalam perut ibu tidak kelihatan namanya janin. Kalau ada tameng yang dipakai untuk nutupi supaya tidak kena serangan musuh namanya junnah. Kalau ada kebun yang sangat lebat sampai matahari sinarnya susah masuk dan tidak mudah melihat di dalamnya namanya jannah. Kalau ada makhluk yang tidak kelihatan namanya jin. Jadi jin itu artinya tidak kelihatan. Kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, maka itu bukan kelebihan tetapi kekurangan. Oh, dia itu punya kelebihan bisa melihat jin. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Karena kita ini kalau bisa melihat jin, horor. Oh, di ruangan ini saja ada, apalagi masuk toilet nggak jadi masuk, karena kemudian ada jin. Gak disebut jin karena tidak kelihatan. Kalau sudah kelihatan sudah tidak jin gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait hadis tadi kita memahami faja'ahul malak, malaikat datang kepada janin di usia 40 malam ini, kemudian dia menuliskan, setelah meniupkan ruhnya dia menuliskan untuk si janin. Apa yang ditulis? Min ajalihi, tentang ajalnya. Ajalnya sudah ditulis. Kemudian sesudah itu dan juga amalnya, gitu ya, dan juga rizkinya, dan juga apakah dia termasuk wasaqiyun aw sa'idun, apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah orang yang beruntung.
Akhir hadis ini yang bikin ngeri-ngeri sedap. Di mana? Kalimatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini, maka ada orang yang kamu saksikan, dia beramal dengan amalan ahli surga, sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal, tetapi telah tertulis, telah didahului oleh tulisan yang dibikin malaikat itu, dan sebelum itu tulisan yang ada di Lauhil Mahfud di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia termasuk ahli neraka, maka di ujung akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun menjadi ahli neraka. Dan ada orang yang kamu saksikan beramal dengan amalan ahli neraka, sampai jarak antara dia dengan neraka hanya tinggal sejengkal, tetapi telah terdahului oleh kitab, telah tertulis bahwa dia itu termasuk ahli surga, maka di ujung akhir hidupnya dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia pun masuk surga. Sampai disinilah kita menjadi sesuai tema. Apa temanya? Khawatir sama masa depan. Karena hadis ini ngeri-ngeri sedap. Ini yang bikin kita khawatir tentang masa depan. Tapi bagaimana kita memahami hadis ini agar khawatir kita proporsional dan adil pada tempatnya, dan apa-apa yang tidak perlu dikhawatirkan juga kita tidak perlu khawatir. Satu, memahami semua nas ayat maupun hadis tentang takdir harus di dalam satu bingkai yang kokoh. Bingkai itu adalah bahwasanya Allah Maha benar, tidak pernah keliru, dan Allah Maha adil, tidak pernah zalim. Menakdirkan apapun untuk semua hambanya, maka tidak pernah lepas dari sifat Allah yang Maha adil. Oh, itu kok ada orang beramal amalan ahli surga, ternyata di ujung beramal dengan amalan ahli neraka, terus masuk neraka. Dalam menakdirkan yang seperti ini pun Allah Maha adil. Loh, itu kok ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, lalu di ujung dia beramal dengan amalan ahli surga, lah kok pinuk masuk surga gitu. Itu pun semuanya dalam bingkai bahwa Allah Maha adil, tidak pernah zalim. Jadi bingkai pertamanya, kalau bingkai ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan yang ada di dalam bingkai. Jadi bingkainya bahwa Allah selalu Maha adil, tidak pernah zalim, dan Allah Maha benar, tidak pernah keliru. Ini yang kemudian menjadi bingkai dari pembahasan semuanya. Jadi kalau Allah menakdirkan demikian, maka yang demikian itu pun pasti adil. Mungkin untuk mempermudah kita buka satu contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang kakak beradik dari Bani Israel. Ada kakak beradik dari Bani Israel, kakaknya ahli ibadah, Masya Allah, sehari-hari yang dia lakukan adalah di mihrabnya. Mihrabnya terletak di sebuah menara. Di situ dia sholat, baca Taurat, bertasbih, rukuk, sujud, gitu ya, melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Sementara adiknya itu ahli maksiat nomor 1 sekota. Wes, semua maksiat dia lakukan, semua kesenangan hidup dia tempuh, foya-foya dengan penuh kesenangan. Dia melakukan berbagai macam maksiat dan dosa. Nah, di sini nanti kita akan belajar juga jadi orang tua wajib adil. Karena dalam cerita ini disebutkan si ibu prihatin melihat anaknya yang nomor 2 ahli maksiat, lalu dia berdoa kepada Allah dengan begitu tekunnya mendoakan anaknya yang kedua. Ya Allah, anak saya itu kok banyak sekali bermaksiat kepadamu. Ya Allah, berikan petunjukmu, karuniakan taubat nasuha. Ya Allah, karuniakan dia jalan yang lurus, karuniakan kepada dia cahayamu. Ya Allah, didoakan terus sama ibunya, anak yang nomor 2 ini.
Anak nomor 1 tidak didoakan. Kenapa? Pikir ibunya, lawang sudah soleh, lalu tidak didoakan. Pada suatu hari, apa yang terjadi? Si anak nomor 2 ketika sedang bermaksiat tiba-tiba merasa hampa dan merasa hambar. Dia merasa kehilangan semua kenikmatan berdosa. Lalu dia sadar, ya Allah, saya ini ngapain? Ibu saya wanita solehah, kakak saya ahli ibadah, lah kok saya bejatnya kayak gini, ya Allah. Ya Allah, ini terus bagaimana? Saya mau bertobat, ya Allah. Saya pengen jadi orang baik, ya Allah. Apakah Engkau masih menerima tobat hamba, ya Allah? Hamba takut kepadamu, ya Allah. Kalau semua maksiat selama ini Engkau balas nanti dengan siksamu, ya Allah, hamba gak akan mampu, ya Allah. Lalu malam itu si anak muda, anak nomor 2 ini kemudian berlari dengan sangat cepat menuju ke tempat kakaknya. Dia pikir kakaknya yang bisa mengajari dia bertobat dan beribadah. Lari terus dia menuju ke tempat kakaknya di menaranya. Tepat pada saat itu juga si kakak sedang kepikiran, aku ini dari dulu hidup kok lurus-lurus saja ya, gak ada tantangannya, gak ada seneng-senengnya. Wah, rugi sebenarnya. Enak itu jadi adikku itu, hidup bebas tanpa kekangan, tanpa aturan, seneng-seneng itu. Aku kayaknya icip-icip itu bisa itu. Besok bisa tobat lagi. Lagi pula amalku sudah banyak, ibadahku sudah banyak, pahalaku sudah banyak. Nanti kalau habis berdosa tinggal istighfar, selesai. Maka malam itu si adik kebelet taubat, si kakak tiba-tiba berhasrat maksiat. Di tengah gelap itu si adik memanjat tangga ke tempat menara kakaknya beribadah, tergesa-gesa bergegas ingin bertaubat. Si kakak juga dengan penuh hasrat turun ke bawah, pengen pergi ke tempat maksiat. Tabrakan di tengah tangga, jatuh dua-duanya, kemudian tewas seketika. Malaikat rahmat dan malaikat azab datang. Kemudian mereka saling berbicara, bro, kayaknya tukeran ya bro. Lu gimana toh? Lah ini ahli ibadahnya matinya niat maksiat ya bro. Ini ahli maksiatnya matinya niat taubat ya bro. Tukeran. Kamu malaikat rahmat ambil ahli maksiat, saya malaikat azab ambil ahli ibadah. Dan itulah yang terjadi pada 2 orang kakak beradik dari kalangan Bani Israel, untuk menggambarkan kepada kita seperti apa takdir yang tadi disebutkan secara ekstrim oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam hadis. Kamu saksikan ada orang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, ternyata sudah tertulis dia termasuk ahli neraka, maka di ujung beramal dengan amalan ahli neraka lalu masuk neraka. Dan kamu saksikan ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, gitu ya, ternyata telah tertulis bahwa dia termasuk ahli surga, sehingga di ujung akhir dia menjadi ahli, beramal dengan amalan ahli surga dan menjadi ahli surga. Stop sampai di sini. Kita garis bawahi dulu pelajaran pentingnya. 1, kalau jadi bapak, jadi ibu, mendoakan anak yang adil. Jangan cuma salah satu yang didoakan, doakan semuanya, karena kita belum tahu seperti apa ujung akhir hidup seseorang. Si ibu dari 2 kakak beradik ini hanya mendoakan adiknya karena dia pikir kakaknya sudah soleh. Dia lupa orang soleh pun ada ketergelincirannya. Dia lupa bahwa orang soleh pun belum tentu seperti zahir tampaknya. Hati itu berbolak-balik, hati itu berguncang-guncang, hati itu mudah dibisiki oleh berbagai macam bisikan. Maka kalau kita jadi bapak, jadi ibu, mendoakan anak yang adil, doakan semua tanpa terkecuali. Ini penting. Yang kedua,
Pemahaman terpenting kita adalah apa yang tampak belum tentu merupakan isi hati seseorang. Ada orang yang tampaknya beribadah kepada Allah, tetapi justru dengan ibadahnya yang lahir adalah rasa sombong, atau setidaknya rasa ujub, bangga diri. Ada orang yang zahirnya banyak taat kepada Allah, banyak melakukan amal saleh, tetapi yang tumbuh di hatinya bukan keikhlasan, yang tumbuh di hatinya adalah riya, yang tumbuh di hatinya adalah sum'ah, yang tumbuh di hatinya adalah ketidakikhlasan. Dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu kepura-puraan kita di dalam ketaatan-ketaatan kita, di dalam amal-amal kita, kelak akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak di akhirat, bahkan juga ada cicipannya di dunia, yaitu di akhir hidup kita. Fa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari su'il khatimah. Tentu saja ini tidak untuk dituduhkan kepada orang lain, tetapi untuk dicurigaikan kepada diri sendiri. Saya ini orang-orang lihatnya juga senang ibadah. Apa iya saya sudah ikhlas? Saya ini orang lihat saya ini tilawah Qur'annya sak juz sehari. Apa iya itu sudah satu kebaikan? Saya itu dilihat orang sholat berjamaahnya rutin ke masjid. Apa iya karena Allah? Apa bukan karena calon mertua yang jadi imam masjid? Saya itu tampak sehari-hari menjaga diri, tidak menjatuhkan diri ke dalam perkara-perkara yang tercela. Tapi apa iya karena Allah? Apa bukan karena gebetan yang selalu lihat tindak tanduk saya? Ini yang perlu kemudian menjadi satu renungan-renungan bagi kita kepada diri kita sendiri. Bukan untuk menvonis, bukan untuk menjudge, bukan untuk memprasangkai orang lain. Dan sesungguhnya kita juga tidak tahu bahwa ada orang yang bermaksiat di siang hari, tetapi di balik tembok di malam hari dia menangis karena takut kepada Allah. Dia kesulitan untuk menaklukkan hawa nafsunya, tetapi setiap kali dia melakukan dosa sesudah itu dia menyesal dan bertaubat kepada Allah. Hatinya adalah hati yang takut kepada Allah, karena hati yang takut kepada Allah lebih berharga bahkan daripada berbagai macam amal saleh ketika tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah. Maka ini juga tugas kita, bukan untuk menjudge diri kita sendiri, apalagi menghibur-hibur, saya ini banyak maksiat tapi tetap takut kok sama Allah. Bukan gitu. Tetapi untuk melihat orang lain dan untuk tidak meremehkan orang lain, kemudian kita mengatakan, Masya Allah dia bertaubat, maka dia akan lebih baik daripada saya. Sekalinya dia bertaubat, dia akan lebih baik daripada saya. Itu orang berdosa karena kemaksiatan, dia istighfar, dosanya diampuni. Kalau saya sombong, merasa lebih baik daripada dia, dosa sombong itu dosa yang tidak terampuni, dosa yang bisa membuat seseorang dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menjadi gambaran bagi kita tentang takdir, yang kita harus berprasangka baik kepada diri kita sendiri dan berprasangka baik kepada orang lain. Pertama-tama soal masa depan ini tadi, kita ini tidak tahu takdir kita. Kita tidak tahu apakah kita termasuk ahli surga atau bukan. Kita tidak tahu apakah kita sukses melewati Shiratal Mustaqim yang seperti titian serambut dibelah 7 dengan ketajaman seperti mata-mata pedang, yang di bawahnya bergolak jahanam. Apakah ketika lewat kita bisa lewat seperti kilat, ataukah seperti guntur, ataukah seperti orang naik kuda, ataukah seperti orang berlari, ataukah orang seperti berjalan, atau seperti merangkak? Kita tidak tahu nanti lewat Sirat al-Mustaqim kita dalam keadaan seperti apa. Kita tidak tahu di yaumil mizan timbangan amal kita lebih berat yang baik atau yang buruk. Kita tidak tahu ketika yaumil adl, hari mahkamah kita nanti itu berhadapan dengan berapa penggugat dan berapa
saksi yang meringankan. Makanya jangan bercita-cita jadi presiden Indonesia. Jadi presiden Indonesia itu berarti siap nanti di depan pengadilan Allah penggugatnya 260 juta orang. Nah itu makan waktu. Kalau yang lain sudah masuk surga, presiden Indonesia itu harus nunggu pengadilan dengan gugatan 260 juta orang baru boleh masuk surga. Ya kalau masuk surga. Itu masalahnya. Ini harus saya kurangi orang-orang yang bercita-cita jadi presiden di Indonesia ini. Harus saya takut-takuti begini, biar jangan banyak-banyak yang bercita-cita jadi presiden. Kalau terlalu banyak yang bercita-cita jadi presiden itu repot negara kita. Mbok ya bercita-cita itu jadi ulama. Presiden itu belum mati sudah banyak yang ingin menggantikan. Kalau jadi ulama itu sampai sudah wafat yang gantikan nggak muncul-muncul gitu. Insya Allah. Kalau yang di depan antum ini bukan ulama, ini uban. Ilmunya sudah tidak ada, gitu ya. Masya Allah. Hanya Allah menutupi aibnya saja sehingga penjaringan mau duduk di sini mendengarkan minimal itu kan karena hanya Allah menutupi aibnya. Kalau penjenengan tahu dosa-dosa saya sudah bubar dari tadi. Kalau penjenengan itu bisa melihat apa yang saya lakukan ketika tidak bersama penjenengan semuanya, oh nggak ada yang mau datang. Kalau dosa ada baunya, nih saya seluruh ruangan ini tidak ada yang tahan. Tetapi Allah itu maha pemurah menutupi aib-aib saya sehingga penjenengan mau duduk di sini menyimak apa-apa yang saya sampaikan. Padahal yang saya sampaikan juga penjenengan sudah ngerti semua. Gitu. Jadi ini Masya Allah Tabaraka Rahman, Allah yang maha baik itu menutupi aib kita. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku ini menghadap Allah bawa 1000 dosa kepada Allah, rasa-rasanya lebih ringan daripada menghadap Allah membawa 1 dosa kepada sesama. Loh, kok bisa ngaten ya Imam, kata para muridnya. Kok bisa begitu? Iya, lah 1000 dosa kepada Allah itu kalau kita berdosa kepadanya nutupin aib kita. Nggak ngomong-ngomong sama orang. Allah itu kalau kita berdosa kepadanya itu nggak langsung menghukum. Allah itu kalau kita berdosa kepadanya itu masih memberi kesempatan kita bertaubat sampai waktunya panjang sampai akhir hayat kita. Allah itu kalau nanti mau menghukum itu ya juga hukumannya itu adil, tidak akan melebihi batas dari dosa-dosa kita. Allah itu kalau menghukum itu mencari-cari alasan untuk tidak menghukum, dicarikan pembela yang bisa membela hambanya supaya tidak terkena hukuman. Kalau mau menghukum ditimbang dulu amalnya. Kalau amal baiknya tetap lebih banyak, nggak jadi dihukum. Itu Allah. Dan dia maha pengampun, maha penerima taubat, maha menghapus semua kesalahan. Bukan cuma diampuni kesalahannya itu, kalau Allah berkehendak Allah hapus kesalahannya. Bahkan Allah angkat derajatnya dengan taubat seorang hamba. Masya Allah, itu Allah. Kalau manusia itu tidak mau nutupin aib. Kalau kita salah sama dia itu kalau perlu dicerita-ceritakan ke sebanyak mungkin orang. Ceritanya dengan bangga, dia tuh jahat sama aku. Mau. Semua orang dapat ceritanya. Sudah tidak menutup aib, tidak pula memberi kesempatan bertaubat. Kita sudah minta maaf juga belum tentu langsung dimaafkan. Nunggu setahun, nunggu lebaran. Sudah tidak langsung dimaafkan, pula ada syaratnya. Kalau mau tak maafin syaratnya, lah bikin syarat segala. Sudah bikin syarat, syaratnya berat pula. Sudah bikin syarat, syaratnya berat gitu ya, tetap diungkit-ungkit kadang-kadang. Kamu tuh sudah tak maafin, masih ngulangin kesalahan. Sama loh, ini kesalahannya sama yang dulu itu. Nah, diungkit lagi. Itu pun mereka mengatakan, aku sih memaafkan, tapi nggak bisa kok ngelupain itu. Memaafkan sih iya, melupakan nanti dulu. Luar biasa, manusia itu begitu, gitu ya. Makanya repot kita ini nanti
Disebut oleh Nabi, ara'aitumul muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Man atallaha yaumal qiyamati bisalatin kadza wa bisiyamin kadza wa bisadaqatin kadza. Kata Nabi SAW, orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat membawa pahala salat yang sangat banyak, membawa pahala puasa sangat banyak, membawa pahala sedekah sangat banyak. Walakin syatama hadza waqtaba hadza wa dhalama hadza wa qatala hadza. Tetapi dia suka menggunjing yang ini, suka mengata-ngatai yang ini, berbuat kasar pada yang ini, menyakiti dengan lisan pada yang ini, menyakiti dengan tangan pada yang ini, melukai yang ini, mengambil haknya yang ini, mendolimi yang ini, sampai mungkin menyebabkan kematian yang ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa yang terjadi kelak di akhirat? Akan berjajar-jajar orang-orang kemudian antri untuk memberi gugatan. Gugatan dikabulkan Allah, dibayar pakai pahala. Pahalanya habis kok masih ada yang menggugat, maka dosanya penggugat ditambahkan kepada orang yang digugat. Fadzalikal muflis, kata Nabi SAW, maka demikian itulah orang yang bangkrut. Ternyata amal baiknya tidak cukup dipakai bayari kesalahan-kesalahannya kepada sesama manusia. Itu yang mengkhawatirkan kita tentang masa depan. Apakah di sebelumnya yaumul hisab kita selamat? Kita nggak tahu. Apakah amal kita sebanding dengan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan pada kita? Nggak bisa. Nikmat Allah lebih besar. Dan ternyata banyak nikmat Allah yang justru kita gunakan untuk bermaksiat. Sehingga apa? Ikhwan dan akhwat yang muliakan Allah, kata Sayyidina Umar, man yuhasab faqad yu'adzab. Sebenarnya orang itu kalau dihisab, dia sudah diadab sama Allah. Orang dihisab itu sudah disiksa sama Allah. Kenapa? Karena dihisab itu diperlihatkan seluruh nikmat Allah dan seluruh perbuatan kita, maka diperbandingkan antara nikmat Allah dengan perbuatan kita. Banyak nikmat Allah digunakan untuk bermaksiat kepadanya, sehingga seorang hamba akan berkeringat dingin. Lalu dari keringat dinginnya itu dia rasa malu yang sangat dahsyat kepada Allah. Ada yang tenggelam dalam keringat dinginnya, tenggelam sampai mata kaki ada, tenggelam sampai lutut ada, tenggelam sampai pinggang ada, tenggelam sampai pundak ada, tenggelam sampai seluruh tubuh ada, di dalam keringatnya sendiri. Karena rasa malu yang sangat kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana kemudian kita di dalam yaumil mahsyar. Kita tidak tahu bagaimana kemudian kita di yaumil ba'ats. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kita nanti di alam kubur. Di alam kubur itu ada ujian. Pertanyaannya cuma 4, sudah dibocorkan sejak dulu beserta kunci jawabannya. Tapi masih tetap banyak yang gagal ujian, masalahnya tidak ada remedi. Begitu gagal menjawab, langsung dipukul sama malaikat. Ini repotnya di alam kubur. Kita tidak tahu di mana kita akan mati, dalam keadaan seperti apa. Apakah mati kita dalam keadaan yang terhormat? Apakah mati kita dalam keadaan yang tercela? Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak tahu di mana, kapan, seperti apa kejadiannya. Kita tidak tahu bahkan hari esok. Besok itu apa aja yang mau kita kerjakan saja kita nggak tahu. Rencana sih ada, tapi apa ya semua rencana itu terjadi? Enggak. Wala tadri nafsun madza taksibu ghada. Satu jiwa tidak tahu apa yang akan diusahakannya esok pagi. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan satu jiwa itu juga tidak tahu bagaimana, di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup kita ini serba misteri ke depannya. Kita berada dalam keadaan khawatir sama masa depan. Nah, apa yang harus kita lakukan kemudian ikhwati fillah dalam keadaan yang sedemikian? Kita tidak tahu masa depan kita.
Mbak-mbak tidak tahu sedang apa jodohnya sekarang. Mungkin juga sedang ikut pengajian. Mas-mas tidak tahu rezeki mana yang akan dijemputnya esok, pekerjaan apa yang akan menjadi jalan Allah mengaruniakan ma'isyah kepadanya. Kita tidak tahu berbagai hal itu. Maka karena takdir itu tidak kita ketahui, apa yang harus kita lakukan? Satu, berprasangka yang terbaik kepada Allah. Yang kedua, mengikhtiarkan yang terbaik dari Allah. Yang ketiga, berdoa juga yang terbaik, minta yang terbaik kepada Allah. Yang selanjutnya, bertawakal juga dengan tawakal terbaik kepada Allah. Yang pertama, berprasangka, kita harus prasangka yang terbaik kepada Allah. Jadi menyikapi masa depan, apa yang kita boleh hadirkan dalam hati? Prasangka baik. Wah, buat apa ngelanjutin hidup? Wong nanti akhirnya masuk neraka juga. Daripada nunggu lama masuk nerakanya, cepet-cepet aja yuk. Gimana caranya? Itu ya, ada baygon, ada tali rafia, ada pohon cepluan. Nah ini kan waswasus syaitan, waswasnya syaitan yang membisikkan prasangka-prasangka buruk kepada kita, yang membuat kita tidak mau berharap yang terbaik kepada Allah. Padahal tugas kita menjadi hamba adalah berprasangka baik kepada Allah. Maka berprasangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang terbaik, sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inni 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku di sisi prasangka hambaku kepadaku. Bagaimana memaknai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di sisi prasangka hambanya kepadanya? Kata Imam Nawawi, barang siapa merasa dirinya lemah dan yakin Allah maha kuat, maka Allah akan menguatkannya. Barang siapa merasa dirinya fakir dan yakin Allah maha kaya, Allah akan mencukupinya. Barang siapa merasa bahwa dirinya bodoh dan yakin Allah maha pandai, maka Allah akan mengajarinya ilmu. Barang siapa merasa bahwa dirinya berdosa dan yakin Allah maha pengampun, maka Allah akan mengampuninya. Barang siapa merasa dirinya hina dan yakin Allah maha mulia, maka Allah akan memuliakannya. Ini prasangka yang harus selalu kita jaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau berprasangka baik, ridha kepada takdir Allah, hasil akhirnya baik. Ada salah satu riwayat yang menarik tentang Al-Mansur Saifuddin Qalawun, seorang sultan dari Daulah Mamalik yang ada di Mesir. Di Qalawun ini ceritanya tentang bapaknya. Bapaknya Qalawun ini seorang budak di Baghdad pada suatu masa. Ketika menjadi budak di Baghdad, bapaknya Qalawun ini di hari Jumat, di mana hari Jumat itu libur bagi para budak, dia rajin bekerja. Untuk apa? Supaya bisa mengumpulkan uang untuk menebus dirinya kepada tuannya. Dia bekerja terus kumpul uangnya, lalu dia menghadap tuannya, "Tuan, saya sudah punya sekian banyak uang. Apakah Tuan berkenan mengambil uang itu dengan imbalan membebaskan saya?" Kata tuannya, "Masya Allah, kamu ingin membebaskan dirimu dengan harga ini. Oh, kamu bayar aja separuh, sisanya uangmu ini kamu pakai untuk modal hidupmu." "Siap Tuan, terima kasih." Lalu dia pun menikah dengan seorang wanita. Lalu istrinya pun mengandung. Istrinya mengandung, akhirnya dia punya anak. Ketika tuntas istrinya menyusui anaknya, istrinya ini sakit kemudian meninggal. Maka anaknya yang diberi nama Qalawun ini kemudian dia besarkan dengan penuh kasih sayang. Satu hari dia berkata kepada anaknya, "Nak,
menjadi manusia merdeka adalah impian ayahmu sejak dulu. Ayahmu ini tidak ingin menjadi budak. Hidup sebagai budak berarti kita ini hanya separuh manusia. Maka jadilah manusia yang merdeka, nak. Dan manusia yang paling merdeka adalah manusia yang bisa memilih bahkan bagaimana caranya dia akan mati, mempersembahkan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala, nak. Maka nak, orang yang mati yang terbaik, yang paling merdeka, tidak perlu nanti melewati yaumil hisab, tidak perlu amalnya ditimbang-timbang oleh Allah, adalah orang-orang yang mati sebagai syahid, sebagai orang yang gugur berjuang di jalan Allah. Maka ayo nak, kita ke pasar. Mau apa ayah? Kata anaknya. Nak, kita akan beli kuda terbaik. Untuk apa nak? Supaya nanti kalau kita berjuang di jalan Allah, dengan kuda terbaik itu kita persembahkan hidup kita kepada Allah. Maka kemudian dia beli kuda. Kita tahu harga kuda yang bagus itu mahal. Maka ketika pulang beli kuda, ayah dan anak ini dijibir oleh para tetangga. Nggak tahu diri, orang miskin kok beli kuda. Itu pasti ngabisin tabungan itu. Aduh. Mau dipelihara di mana itu kudanya? Sok-sokan, cibiran di mana-mana. Nah, sabar nak, jangan ikuti apa kata orang selama yang engkau cari ridhonya Allah. Udah jangan perhatikan apa kata orang selama yang kamu cari adalah ridhonya Allah. Akhirnya kuda itu dipelihara, dikasih makan dengan baik gitu ya. Kadang-kadang dipijitin, dikasih minum, Masya Allah. Sepekan kemudian kandang kudanya jebol, kudanya hilang, lepas. Maka para tetangga lebih hebat lagi dalam mencibir. Kuwapok gitu. Rasain, makanya jadi orang jangan sok-sokan. Orang miskin kok pelihara kuda gitu. Rasain sekarang kudanya ucul, lepas, nggak punya kuda, uangnya habis, bangkrut sisan, kapok gitu. Maka si ayah berkata kepada si anak, nak, kita tidak pernah tahu, tapi takdir Allah pasti yang terbaik. Kita tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kita berprasangka baik kepada Allah. Bismillah, kita kumpul-kumpulkan uang lagi, nanti siapa tahu kita bisa beli kuda lagi. Tidak lama kemudian, dalam 3 hari, pada suatu pagi banyak ringkik kuda di sekitar rumah mereka. Ternyata kudanya yang kemarin lepas balik, bawa teman-temannya dari padang rumput. Jadi mungkin merasa di situ dia enak hidupnya, dia kuda itu ngajak teman-temannya dari padang rumput, sehingga tiba-tiba ayah dan anak ini di hari berikutnya jadi juragan kuda. Kudanya ada beberapa belas ekor, langsung karena kudanya yang lepas ternyata ngajak teman-temannya dari padang rumput datang ke situ. Dirawat dengan baik kuda-kuda itu. Tetangga-tetangganya enyor lagi, tahu enyor? Oh, ternyata kudanya balik ya, wah, untung besar sampean Pak. Seneng ya, sekarang kudanya banyak. Loh, kemarin bilang musibah. Maka si bapak dan si anak mengatakan, kami tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kami berprasangka baik kepada Allah. Hari berikutnya anaknya latihan naik kuda. Latihan naik kuda, seneng banget. Tidak terasa kudanya kaget pada suatu tempat, ada sesuatu yang lewat, mungkin ya kudanya kaget, kemudian anak ini terlempar, jatuh, kakinya patah. Diangkutlah, dibawa ke rumah, dirawat. Tetangga-tetangga berkata lagi, ya mending gak usah punya kuda daripada punya kuda kok anaknya kakinya patah. Sial betul. Makanya jangan suka kemaki. Naik kuda sembarangan, kakinya patah, rasain. Kemudian bapaknya bilang sama anaknya, nak, sabar ya nak, kita tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kita ini berprasangka baik kepada Allah. Hari berikutnya ada rombongan tentara datang ke kampung itu. Apa yang mereka lakukan? Rekrutmen massal.
kepada setiap pemuda wajib untuk ikut wajib militer ke medan tempur di garis depan karena raja hendak berperang dengan raja yang lain. Ternyata yang berperang antar sultan sesama muslim. Maka si bapak membisi anaknya, nak berdoa nak, mudah-mudahan kita tidak usah terlibat. Ini bukan yang kita cita-citakan. Ini cuma perang di antara sesama muslim yang kemudian kita melawan saudara kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah seperti ini. Maka kemudian petugas inspeksi ke rumahnya, dilihat, ini kenapa ini? Kakinya patah Pak prajurit. Lu kenapa? Kemarin latihan kuda terus jatuh kakinya patah. Wah, kalau begitu saya coret ini, diskualifikasi. Kamu nggak boleh ikut jadi rekrutan tentara kami. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti segera sembuh ya Pak. Oh iya segera sembuh ya. Oke, berarti saya coret ya, rumah ini nggak ada yang saya bawa. Bapaknya juga ngerawat anaknya, nggak bisa berangkat. Oke. Sementara anak-anak tetangga yang pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, semuanya diangkut oleh pasukan itu untuk ditempatkan di garis depan. Maka tetangga-tetangga datang ke rumah itu, kamu beruntung ya nak, untung kakimu patah. Jadi kamu nggak kena wajib militer. Lah kami, anak-anak kami pada sehat-sehat, tapi diambili sama tentara, celaka kami ini. Kata si bapak dan si anak, tenang Pak, kita tidak tahu ini nikmat atau musibah. Yang penting kita sangka baik kepada Allah. Bulan berikutnya ketika si anak mulai bisa berjalan lagi, datang kabar semua pemuda kampung itu yang ditarik ke garis depan, yang ditempatkan di garis depan, mati. Maka seluruh kampung nangis-nangis kecuali rumah itu. Si bapak dan si anak menghibur bapak-bapak dan ibu-ibu yang kehilangan anaknya dan berkata, kita tidak tahu ini nikmat atau musibah, yang penting kita berprasangka baik kepada Allah. Di saat berikutnya tahun 1253 menjelang, maka terjadi penyerbuan pasukan Tartar, pasukan Mongol dari arah ladang pembantaian. Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam dan merah. Hitam karena buku-buku yang dilemparkan dari perpustakaan Baghdad ke dalam sungai, tintanya lepas dari kertas dan menjadi merah karena darah orang-orang yang dibantai oleh pasukan Mongol ketika itu. Maka saat itulah si bapak dan si anak berkomitmen, bismillah nak, sekarang saatnya kita berjuang membela bangsa, membela negara, membela agama. Kita akan berperang, berjihad melawan orang-orang Tartar, orang-orang Mongol. Maka mereka bergabung di bawah kesatuan Saifuddin Muzaffar Qutus yang berperang melawan pasukan Tartar di Ain Jalut dan mengalami kemenangan. Tapi qadarullah, si bapak gugur, si anak ditangkap musuh, jadi dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak. Akhirnya si Qalawun ini menjadi budaknya Sultan Baibars yang ada di negeri Mesir. Lalu karena sangat pintar, cerdas, berbakat, berjiwa pemimpin, dia dibebaskan dari perbudakan dan kemudian menggantikan Baibars menjadi Sultan Mamluk dengan gelar Al-Mansur Saifuddin Qalawun. Cerita anak muda ini adalah cerita prasangka baik kepada Allah. Selama berprasangka baik kepada Allah, hasilnya biasanya baik. Jadi apapun yang sedang kita terima dari Allah, prasangka baikilah Allah. Astagfirullahaladzim, ketinggalan pesawat. Alhamdulillah ketinggalan pesawat. Barangkali kalau kita mendahului pesawat lebih berbahaya. Lagi ketinggalan gitu. Itu berbahaya gitu. Waduh, ketinggalan kereta api. Alhamdulillah ketinggalan kereta api. Siapa tahu kalau kita ikut naik kereta api, nanti kereta apinya bannya bocor. Kan nambalnya susah kalau sampai kereta api bannya bocor. Jadi qadarullah wa masya'a fa'al. Setiap sesuatu yang terjadi pada kita, maka qadarullah wa masya'a fa'al.
Allah telah menetapkan dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Itulah yang kemudian membuat kita takjub kepada kisah Nabiullah Ayub alaihissalam. Betapa prasangka baiknya kepada Allah tidak habis-habis. Ayub itu pada suatu hari ladangnya musnah, hari berikutnya ternaknya mati semua, hari berikutnya anak-anaknya meninggal, hari berikutnya bersin yang keluar darah dan nanah, badannya gatal digaruk terkelupas sampai tulang. Maka dia merasa sakit, ya Allah aku sakit. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalau ini sakit kehendak-Mu, maka ya Allah sisakan lisan dan hatiku supaya tetap bisa berzikir kepadamu. Terbaring sakit tidak berdaya, 7 tahun lamanya istrinya merawat. Di tahun ke-7 setelah merawat suaminya, istrinya protes, Bang, sakit ya sakit, tapi kira-kira dong, lo kenapa tadi? Lah abang itu lo sakit 7 tahun belum pernah saya dengar lisan abang berdoa kepada Allah minta disembuhkan. Wah 7 tahun sakit kok cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nggak ganti-ganti. Zikir gitu terus, nggak berdoa minta sembuh. Piye toh mas? Suami yang menjawab, aku malu Dek. Malu gimana? Lah aku pernah sehat 70 tahun Dek, baru sakit 7 tahun kok sudah minta sembuh. Malu Dek. Allahu Akbar. Itu sikapnya Ayub alaihissalam terhadap musibah yang melanda. Kita ini kadang-kadang jerawat satu itu, jerawatnya di sini dibandingkan dengan luas seluruh muka, sudah bikin kita sedih seharian gitu. Lah kalau mukanya segini, jerawatnya segini ya silahkan sedih gitu ya. Mukanya segede ini, jerawatnya tidak mencapai 1% luas wajah, tapi sedihnya itu berhari-hari. Ya Allah, kurang bersyukur kita ini. Berdoa sama Allah juga banyak protesnya. Ya Allah, minta air putih, minta air putih ya Allah. Lalu sama Allah dikasih susu. Sudah dikasih susu tetap saya minta air putih ya Allah. Padahal nek air putih itu ya susu. Nek kayak gini ini air putih. Sudah keliru galak sama Allah gitu. Jadi model kita berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada teman saya nggak tahan. Kata dia, Mas Salim, Allah itu adilnya di mana? Woi, ini kalau kalimatnya sudah begini, ini serem ini. Saya tanya, lu kok ngomong gitu kenapa? Enggak, saya merasa Gusti Allah itu tidak adil. Lu kenapa? Saya ini kan ya juga sudah berusaha untuk sholat berjamaah ya 5 waktu saya jaga, puasa sunnah juga saya amalkan, sholat sunnah termasuk tahajud juga saya itu rajin. Oh saya itu berdoa dari dulu nggak kabul-kabul, nggak diijabah. Lah si itu loh, dia nyebut nama orang lain, bejat tok, muakal, sholatnya bolong-bolong, puasanya bukan cuma bolong, delujur gak ngoblas. Tapi dia itu kalau kemudian hari ini minta apa, besoknya itu dikabulkan sama Allah ya. Di mana keadilannya Allah kalau gitu caranya? Saya terus tanya, loh sampean apa pernah didatangi sama pengamen mas? Apa hubungannya? Cuma tanya, sampean pernah didatangi pengamen atau belum? Loh sudah. Loh kalau pengamennya itu suaranya cempreng, suaranya sengau, parau, kacau, balau, bikin perut mual, bikin pengen muntah, suaranya itu beliru, fales, memekakkan telinga. Kalau ada pengamen kayak begitu sampean apain? Kata temen ini, loh yo saya kasih uang biar cepet-cepet pergi toh. Lah coba bayangkan kalau pengamennya itu 100% suaranya plek mirip Ebit G. Adi. Nyanyinya lagu kita mesti telanjang lah gitu kan.
Karena saya tahu dia ini seneng EBIT GAD. Oh, kalau suara pengamannya persis kayak EBIT GAD, terus jenengan gimana? Oh, kalau itu saya request lagunya dari awal sampai akhir. Kalau perlu satu album, nyanyi lagi. Baru nanti dikasih, tapi ngasihnya lebih banyak. Terus saya bilang, jangan-jangan Gusti Allah juga begitu. Maksudnya gimana? Kalau ada orang sombong, bejat, rusak, berdoa sama Gusti Allah, maka Allah berfirman sama malaikat, malaikat itu cepat dikasih, aku nggak tahan lihat mukanya, kasih aja biar cepat pergi. Maka orang yang rusak, bejat itu cepat dikasih doanya sama Allah. Supaya apa? Supaya cepat pergi, karena Allah nggak suka lihat mukanya. Sementara kalau ada yang soleh kayak sampean, kayak ada yang rajin ibadah seperti jenengan, kalau ada yang Masya Allah rajin puasa sunnah, rajin ibadah sunnah, sholat sunnah gitu ya, pokmen sunnah semua kayak penjenengan itu, ibadahnya keren-keren itu, maka itu Gusti Allah ngendika sama malaikat, kalau yang ini aku seneng dengar dia beribadah, aku seneng lihat dia itu taat kepadaku, jangan buru-buru dikasih. Ini tipenya kalau dikasih dia terus pergi. Ini tipenya kalau dikasih nanti ibadahnya nggak serajin waktu belum dikasih. Biarin dulu aja, jangan dikasih, biar rajin ibadah gitu. Nah, teman saya ini mosok Pak Eko gitu. Masa Gusti Allah itu kayak gitu, kata dia. Saya tanya, yo ndak tahu. Oh, saya cuma mungkin gitu. Mungkin bahwasanya gitu ya. Ini adalah cara kita berprasangka baik kepada Allah. Lu jenengan itu berdoa yang paling lama belum dikabulkan sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Berdoa yang belum dikabulkan sampai sekarang sudah berapa tahun? Tidak ada, tapi tidak pernah berdoa. Wah, ini yang repot. Saya itu hidupnya mengalir saja, Ustaz, nggak pernah berdoa. Dikasih terus itu sama Allah gitu. Wah, ini repot kalau tidak pernah berdoa. Karena Allah itu suka kalau kita berdoa. Karena Allah itu suka kalau kita meminta. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau aku sudah berdoa, aku tidak peduli tentang doaku mau dikasih gimana, seperti apa bentuknya, kapan, terserah Gusti Allah. Karena kalau Allah sudah mengilhamkan aku untuk berdoa, berarti Allah itu sudah memberi karunia. Jadi kalau Allah menggerakkan hati kita dan lisan kita untuk berdoa, berarti sebenarnya karunia itu sudah mau dikasih. Tapi kok kita nggak minta-minta, lalu oleh Allah kita digerakkan untuk minta. Insya Allah. Maka kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita ini belum termasuk orang yang menjadi hamba sejati kalau belum mencintai doa melebihi cinta kita kepada hasilnya doa. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya dimudahkan lulus. Kita itu lebih bahagia karena lulusnya daripada karena doanya. Ya Allah, mudah-mudahan saya mendapat pekerjaan yang baik. Kita kadang-kadang lebih suka sama pekerjaan yang baiknya daripada doanya. Ya Allah, mudah-mudahan saya dikaruniai suami yang soleh. Kita kadang-kadang lebih cinta sama suami yang soleh daripada kepada doanya. Keliru. Berdoa itu lebih penting daripada hasilnya. Karena hasil itu cuma fana, benda-benda, kadang-kadang status-status dalam kehidupan dunia kita yang sama sekali tidak abadi. Sementara yang namanya berdoa itu bermesra-mesra dengan Allah. Kenapa? Karena berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita, lah wong Allah itu maha tahu kok. Gak usah dikasih tahu, itu Allah tahu kita perlu apa lah gitu. Tetapi berdoa itu berbincang mesra dengan Allah agar Allah ridhoi segala yang menjadi keperluan kita. Maka mbak-mbak lebih senang dikasih bunga lalu ditinggal atau diajak gandengan tangan seharian mesra-mesraan? Lebih suka dikasih bunga lalu ditinggal pergi?
kayak sinetron. Atau lebih suka diajak mesra-mesraan seharian bergandeng tangan? Iya, yang kedua. Itu gambarannya dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang ada orang yang lebih suka dikasihnya daripada bermesraannya dengan Gusti Allah. Maka berbahagialah kalau doa jenengan belum dikabulkan. Berarti apa? Saat bermesra dengan Allahnya banyak. Makin mesra dengan Allah ya banyak alasan. Ya Allah, doa saya kok belum dikabulkan. Masih pengen mesra-mesraan ya sama saya ya Allah. Gitu. Ya Allah, Engkau belum mengabulkan doa saya. Berarti Engkau masih pengen ya Allah dengan saya tiap malam akrab-akraban. Kami punya guru di Jogja, namanya Allahu Yahfaduh Kiai Suhaimi. Itu kalau berdoa sama Allah itu mesra sekali. Sebagian kita kalau berdoa sama Allah itu ngetak-ngetak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma firli wa liwalidayya. Itu ngetak-ngetak. Ngomong sama Gusti Allah kok ngetak-ngetak itu. Kalau Kiai Suhaimi itu kalau mimpin doa itu Masya Allah, mesranya kayak ngobrol sama Allah itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya Rabb waj'alna lil muttaqina imaman waj'alna ya Allah lil muttaqina imama Rabbi habli minas solihin Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi kalau berdoa itu begitu. Masya Allah, kita itu kalau membayangkan ini ngobrolnya mesra bener sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu berbincang mesra dengan Allah, supaya Allah ridhoi apa yang dianugerahkan untuk kita, supaya Allah ridhoi diri kita. Masya Allah. Jadi doa berapa lama yang belum dikabul? Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya doa yang baru dikabulkan 4.000 tahun kemudian. Yang mana? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dan utuslah di kalangan penduduk Mekah ini seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah dan mensucikan mereka ya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Bayangan kita, ya nanti anaknya Ismail, cucunya Ismail diutus Allah sebagai jawaban doanya Nabi Ibrahim. Ternyata doa itu baru dikabulkan 4.200 tahun kemudian. Dari mana hitungannya? Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Isa itu jaraknya 600 tahun. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas jaraknya 600 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Musa jaraknya 1200 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim jaraknya 2400 tahun. Total 4200 tahun. Tapi ternyata doa itu memang bukan seberapa lama dijawab atau seberapa cepat dijawab. Doa itu yang penting adalah berapa besar memberi manfaat. Nabi Ibrahim itu cuma mendoakan Mekah, Surabaya gak didongakno. Apalagi di Surabaya banyak crazy rich Surabayan gitu ya, yang penampilannya kayak Fan Bingbing, artis nomor 1 di Tiongkok namanya Fan Bingbing yang lagi hilang, tidak diketahui kabarnya. Penampilannya kayak Fan Bingbing tapi ngomongnya, kon kalau parkir jangan duduk situ itu kalau hujan jemek semua gitu. Ada lewat rumah bagus itu
Ya apa sih omahe apik temen rek, dadi pengen nuku. Sebelahnya ngingetin, lo itu sudah Cici beli bulan lalu, ya apa sih lupa? Oh iya udah tak beli ya gitu. Crazy Rich Surabaya gitu. Model-model begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Surabaya nggak didoakan sama Ibrahim, tetapi Surabaya masuk ke dalam alam semesta di mana Rasulullah SAW diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah. Ini yang menjadi kunci kita pertama, prasangka baik. Hatta kemudian ketika doa belum dikabul, hatta ketika kemudian kita merasa hidup kok berat. Jenengan kenapa kok hidupnya berat? Karena mendaki. Mendaki itu mau kemana? Orang mendaki itu mau kemana? Naik ke atas. Iya. Loh hidup saya kok rasanya berat, susah. Loh soalnya sampean mau mendaki. Mendaki kemana? Ke daki gitu. Mendaki ya ke naik ke atas ke sisi Allah, ke keridhaan Allah, ke surga Allah. Nek jenenge swarga iku munggah apa mudu? Munggah swarga ah. Bukan munggah, swarga itu naik, makanya hidupnya berat. Kalau penjenengan hidupnya kok kayak gelundung, enak terus ya. Patut diwaspadai. Jangan sampai kita itu gelinding ke bawah. Kalau gelinding ke bawah itu nanti nyemplung. Gak ada istilah tetembungan nyemplung swarga, itu gak enak. Adanya nyemplung neraka. Ini tak kira snack, ternyata pertanyaan. Cek, oke, ini baterainya agak berkurang. Kok suara saya jadi berbeda ya? Agak lebih gimana gitu ya? Masya Allah, ternyata pencitraan melalui suara itu bisa juga. Baik, jadi pertama kunci kita untuk tidak khawatir masa depan adalah berprasangka baik kepada Gusti Allah, dan insya Allah hasil akhirnya semuanya baik. Termasuk berprasangka baiklah kepada Gusti Allah bahwa kita ini insya Allah husnul khatimah. Termasuk berprasangka baiklah kepada Allah bahwa kita ini akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Termasuk berprasangka baiklah kepada Allah bahwa kalau penjenengan solehah, insya Allah dapat jodoh yang soleh. Tapi penjenengan seneng nggak sih dapat suami soleh nanti? Seneng nggak? Penting nggak punya suami soleh? Mosok Pak Eko gitu. Seneng nggak punya suami soleh? Penting nggak suami soleh itu? Tunda jawaban Anda. Di dalam Al-Quranul Karim ada dua wanita, yang satu namanya Maryam, yang satu namanya Asia. Dua-duanya wanita paling mulia sepanjang zaman. Pertanyaan saya tentang Maryam, siapa suaminya? Gak enek. Pertanyaan saya tentang Asia, siapa suaminya? Fir'aun. Soleh apa gak? Gak. Jadi dua wanita paling mulia sepanjang zaman, yang satu tidak punya suami, yang satu suaminya tidak soleh. Kalau begitu suami soleh penting apa gak? Loh, ini ada dua orang, yang satu tidak punya suami, yang satu suaminya tidak soleh, ternyata bisa menjadi wanita paling mulia sepanjang zaman. Jadi suami soleh penting apa gak? Coba Mas, Masya Allah, betapa luar biasanya penghargaan mbak-mbak ini kepada sampean. Neng sampean dikode gak teko-teko. Uhibbuka fillah. Kalau sesama lelaki mengungkapkan cinta, maka jawabannya ada sunnahnya, ahabbakallahu ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu karena kau telah mencintaiku karena dia. Kan begitu. Meskipun ini kalau diamalkan bikin aneh ya.
Dulu kan zaman Nabi itu ada seseorang matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintai sahabatmu yang itu. Yang ditunjuk adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Akhlaknya mulia, penampilannya indah, gitu ya. Dan dia itu seorang yang berilmu. Maka orang ini baru datang ke Madinah, langsung jatuh cinta kepada Mu'adz bin Jabal. Dia bilang sama Rasulullah, Rasulullah, saya cinta sama sahabatmu yang itu. Lalu orang ini mendatangi Mu'adz bin Jabal kemudian berkata, uhibbuka fillah, saya cinta jenengan karena Allah. Coba nanti dipraktekkan Mas, keluar dari sini. Nah itu jawabannya begitu. Kalau ada ikhwan ngomong sama akhwat, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah, jawabannya, bapakku nanti malam ba'da isya sampai jam 9 longgar, silahkan datang. Nah, itu jawaban yang benar begitu. Bapakku jam 7 sampai jam 9 malam longgar, silahkan datang. Gitu. Masya Allah. Penting nggak mbak punya suami soleh? Pertanyaan saya berikutnya, suami soleh untuk penjenengan karena penjenengan solihah adalah balasan atas kesolehahan Anda ataukah ujian tahap berikutnya? Sudah zuhur? Sudah masuk zuhur? Gua asik emen ya. Ini Surabaya ya. Letaknya lebih dekat matahari ya. Terus itu panas. Makanya lebih cepat zuhur. Jadi ini sudah masuk zuhur. Oh Masya Allah, subhanallah. Saya senang sekali kalau pengajian itu cepat berakhir begini. Jazakumullah khairan. Jadi kunci pertamanya prasangka baik kepada Allah. Yang kedua, berdoa minta yang terbaik sama Allah. Memang dalam segala mintalah yang terbaik sama Allah. Jangan minta maksa. Ya Allah pokoknya dia ya Allah. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan kami. Kalau dia jodohnya orang lain, putuskan jodohnya dan jodohkanlah denganku. Enggak, minta yang terbaik ada. Itu jodoh, rezeki minta yang terbaik. Yang ketiga, tadi setelah minta yang terbaik, akhirat juga minta yang terbaik, surga minta yang terbaik, firdausil a'la, ikhtiarkan yang terbaik, sempurnakan ikhtiar kita, sempurnakan upaya-upaya kita di dalam menjemput karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tawakal. Wa ufawwidu amri ilallah, serahkan urusan ini kepada Allah. Gitu ya, do the best, let Allah give us the rest. Ya Allah, Allah yang memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang mengupayakan yang terbaik. Sesudah itu, mudah-mudahan kita tidak perlu khawatir masa depan kecuali masa depan akhirat. Karena khawatir tentang dunia menambah galau dalam dada, tetapi khawatir tentang akhirat akan menjadi cahaya kita semua. Kita khawatir nggak ketemu Rasulullah, khawatir nggak bisa lihat Allah, khawatir nggak bisa masuk surga di firdausil a'la, khawatir nggak dapat syafaat, khawatir nggak lolos di yaumil hisab, yaumil mizan, yaumil adl. Kita khawatir semua itu insya Allah membuat kita makin semangat beramal soleh. Tapi khawatir soal dunia hanya menambah ruwet hidup, karena dunia ini sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi ilallahi rizquha, tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk kita semua rezeki dan karunia-Nya. Suami yang soleh sudah dijamin, jodoh yang baik di tangan Allah. Tapi kalau nggak diambil-ambil, di tangan Allah terus. Maka segeralah diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.